Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi tentang pengembangan kompetensi guru dalam pengelolaan kinerja di PMM. Kita akan berbagi yang terkait dengan pengembangan kompetensi partisipan observasi praktek pembelajaran dengan rekan sejawat. Video ini kami buat Bapak Ibu untuk menanggapi pertanyaan salah satu di kolom komentar yang ada begitu banyak pertanyaan sejenis juga Bapak Ibu. Di antaranya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana untuk bukti dukung sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran bersama rekan sejawat? Untuk contoh laporannya bagaimana? Bapak Ibu, ini adalah jenis pengembangan kompetensi dalam rencana hasil kerja yang terkait meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi pembelajaran, baik persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Untuk jenis pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu, satu, observasi sebagai pelaku dan sebagai pengamat secara bergantian secara 8 poin. Setara dengan 8 poin. Bukti laporannya adalah bukti dukungnya adalah laporan. Bapak Ibu, kegiatan pengembangan kompetensi ini sangat mudah untuk dilakukan Bapak Ibu, dan insya Allah selalu bisa terpenuhi karena kita tinggal berpartner dengan rekan guru yang lain. Begitu Bapak Ibu mengadakan kegiatan saling mengobservasi secara bergantian. Jadi kita diobservasi satu kali dan kita sebagai pengamat observasi terhadap rekan kita satu kali. Itu yang dimaksud dengan partisipan observasi pembelajaran bersama rekan sejawat. Jadi kemudian ini 8 poin Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu berkomitmen dengan 3 rekan sejawat, begitu Bapak Ibu ya, karena maksimal 3, maka berarti Bapak Ibu akan diamati 3 kali oleh 3 rekan sejawat dalam 3 pembelajaran yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu mengamati 3 rekan sejawat Bapak Ibu di pembelajaran yang berbeda, sehingga mendapatkan 3 kali 8 kegiatan sudah 24 poin. Tinggal kita mencari jenis pemenuhan yang lain, begitu Bapak Ibu. Kemudian seperti apa contoh format laporannya? Saya mencoba untuk membuat contoh format laporan Bapak Ibu. Mungkin bisa dijadikan sebagai referensi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu berpendapat silahkan, mau memanfaatkan silahkan bisa download di kolom deskripsi, atau misalkan Bapak Ibu berbeda pendapat bisa menulis di kolom komentar. Bapak Ibu, contoh format laporan partisipan observasi praktek pembelajaran baik tahap persiapan, pelaksanaan maupun diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat ini kami ambil dari salinan lampiran peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Ibu nomor 7607 BB1 HK03 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru, yang mana di sana itu dicantumkan rubrik observasi praktek pembelajaran Bapak Ibu, baik persiapan, pelaksanaan, diskusi tindak lanjut, dan refleksi diskusi tindak lanjut. Nah, yang kita ambil adalah rubrik persiapan, rubrik pelaksanaan, dan rubrik diskusi tindak lanjut, karena memang seperti ini yang dituntut di partisipan observasi praktek pembelajaran. Sementara rubrik yang refleksi tindak lanjut tidak kita ambil Bapak Ibu, karena itu adalah wilayah kepala sekolah untuk memberikan penilaian, begitu Bapak Ibu, terhadap observasi praktek kinerja Bapak Ibu guru di pembelajaran, sehingga kita hanya ambil rubrik persiapan, rubrik pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Seperti apa Bapak Ibu? Silakan cermati sebagai berikut.
Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin disclaimer bahwa laporan pengembangan kompetensi partisipan observasi praktek pembelajaran dengan rekan sejawat ini adalah saya susun Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu sependapat silahkan, jika tidak sependapat juga silahkan mungkin bisa berbagi di kolom komentar. Laporan pengembangan kompetensi partisipan observasi praktek pembelajaran dengan rekan sejawat, judulnya Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya bisa Bapak Ibu cantumkan logo yang biasanya digunakan oleh Bapak Ibu di lingkungan sekolah Bapak Ibu, apakah logo sekolah, logo dinas pendidikan, atau logo pemerintah daerah, atau logo pemerintah provinsi yang biasanya digunakan di lingkungan Bapak Ibu apa? Bisa dicantumkan di sini. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu adalah guru ke-1. Guru ke-1 ini kita Bapak Ibu nggih. Kemudian guru kedua adalah rekan sejawat kita. Berikutnya ini juga menyesuaikan di tempat Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu adalah halaman pengesahan. Kepala sekolah mana di tempat Bapak Ibu mengajar mengesahkan laporan kegiatan pengembangan kompetensi guru partisipan observasi pembelajaran dengan rekan sejawat yang dilaksanakan oleh guru 1. Guru 1 ini kita sebagai penyusun laporan pihak pertama, kemudian guru kedua. Demikian pengesahan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya, tanggal pengesahan kepala sekolah, nama, dan NIP kepala sekolah. Berikutnya Bapak Ibu kata pengantar. Bapak Ibu, segala puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia rahmatnya bisa menyelesaikan laporan kegiatan pengembangan kompetensi guru yang berupa kegiatan partisipan pembelajaran dengan rekan sejawat. Laporan ini disusun guna memenuhi bukti dukung salah satu kegiatan pengembangan kompetensi untuk penilaian kinerja tahun 2024 khususnya periode bulan. Nah, nanti Bapak Ibu tolong disesuaikan. Apabila digunakan untuk Januari-Juni, maka ditulis Januari-Juni atau periode Juli-Desember. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini penyusun kita Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah bab 1 Bapak Ibu. Bab 1 adalah dokumen partisipan observasi praktek pembelajaran dengan rekan sejawat itu sebagai pelaku. Jadi ketika kita sebagai pengajarnya, begitu Bapak Ibu ya di bab 1 ini. Kemudian rubrik yang pertama adalah rubrik observasi praktek pembelajaran. Nah, rubrik observasi praktek pembelajaran ini nanti akan ada tiga Bapak Ibu, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Untuk yang pertama yaitu rubrik persiapan observasi pembelajaran. Berarti ini rubrik ini diisi ketika kita berdiskusi dengan rekan sejawat kita tentang perencanaan observasi pembelajaran Bapak Ibu. Bisa dilakukan seminggu sebelumnya misalnya. Nah, nama guru pelaku berarti ini kita Bapak Ibu, nama guru pengamat berarti rekan sejawat kita. Kemudian hari tanggal kita diskusi sebelum observasi, misalnya Senin 18 Maret 2024 begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian periodenya adalah untuk periode Januari-Juni 2024. Waktu diskusinya kapan praobservasi? Misalnya pukul 9.40 sampai pukul 10.20. Tempat diskusinya di mana? Di ruang guru. Nah, tujuan diskusi penyusunan rubrik persiapan observasi ini Bapak Ibu tujuannya adalah guru pelaku yaitu kita dengan guru pengamat yaitu rekan kita menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku secara efektif. Jadi Bapak Ibu kita menyampaikan kepada rekan sejawat kita yang akan mengamati kita bahwa observasi nanti saya ingin mendapatkan hasil seperti ini, misalnya apa yang ingin kita dapatkan yang menjadi fokus dari observasi, apakah Bapak Ibu kegiatan pembelajarannya atau kegiatan penilaiannya atau penerapan disiplin positifnya atau pengelolaan kelasnya dan sebagainya. Nah, ini disepakati di sini. Maka tentu ini kita yang menginginkan kita diobservasi pada objek apa. Yang kedua adalah guru pelaku dan pengamat menyepakati jadwal observasi Bapak Ibu, kapan ini observasi akan dilakukan dan kira kelengkapan yang dibutuhkan apa. Jadi saling diskusi Bapak Ibu. Berikutnya
masih rubrik persiapan observasi Bapak Ibu ya, yaitu rencana hasil kerja. Jadi apa yang ingin didapat dari hasil observasi? Tentu ini adalah yang menentukan adalah keinginan dari pelaku kita sebagai yang akan mengajar. Kita ingin diobservasi pada bagian apa? Misalnya terwujudnya suasana kelas yang kondusif untuk proses pengajar. Jadi saya ingin diobservasi dalam aspek bagaimana pengelolaan kinerja pembelajaran di kelas, pengelolaan kelas saya sehingga kondusif gitu pada aspek itu. Nah, nanti dari rencana hasil kerja ini fokus perilakunya apa? Jadi kita rumuskan. Oke, fokusnya perilaku apa ini gitu ya. Misalnya strategi pengelompokan peserta didik, kemudian kegiatan pendampingan belajar, yang berikutnya adalah teknik penilaian hasil kerja kelompok misalnya. Misalnya saya ingin 3 ini nanti fokus yang diobservasi rekan sejawat. Kemudian upaya mempelajari apa? Jadi sebelum nanti hari di mana saya mengajar, maka untuk mencapai agar saya bisa mewujudkan 3 fokus perilaku ini, apa yang akan saya lakukan? Misalnya saya akan mengkaji referensi bagaimana atau strategi pengelompokan belajar yang baik. Kemudian saya akan terkait dengan pendampingan, saya akan perlu diskusi dengan rekan sejawat yang lain mungkin yang lebih menurut kita lebih memiliki kompetensi yang lebih bagus dalam pengelolaan dalam pendampingan belajar misalnya. Kemudian yang berikutnya saya akan mengkaji kaidah seperti apa sebenarnya asesmen penilaian ya gitu ya dalam kurikulum Merdeka. Berikutnya yaitu rencana observasi pembelajaran Bapak Ibu. Rencana observasi pembelajaran ini Bapak Ibu yang terkait dengan pelajaran dan kelas berapa. Misalnya saya akan ingin diobservasi di pelajaran PAIBB kelas 10.1. Hari tanggalnya adalah Kamis 21 Maret 2024 pukul 7 sampai 9.15. Kemudian perangkat ajarnya adalah modul ajar PAIBB fase E kelas 10.1, materi menghindari pergaulan bebas dan zina misalnya Bapak Ibu. Nah, ini nanti silahkan Bapak Ibu sebagai objek yang akan sebagai pelaku Bapak Ibu yang akan mengajar, Bapak Ibu menghendaki apa yang ingin diobservasi dalam diri Bapak Ibu. Ini rubrik observasi persiapan observasi Bapak Ibu. Berikutnya adalah rubrik pelaksanaan observasi praktek pembelajaran. Sama Bapak Ibu, nama guru pelaku adalah kita, nama guru pengawat rekan kita. Kemudian dilaksanakan sebagaimana ini perencanaan di sini tadi, hari tanggal berapa di kelas apa begitu. Nah, untuk tujuan pelaksanaan praktek pembelajaran ini yaitu guru pelaku menggunakan rubrik observasi kelas sebagai tujuan dan mempelajari perilaku yang akan ditampilkan pada observasi pembelajaran. Kemudian guru pengamat akan mencatat bukti perilaku dan penilaian efektivitas perilaku yang ditampilkan guru selama observasi pembelajaran. Selama observasi pembelajaran Bapak Ibu, beserta rekomendasi tindak lanjut. Jadi selama kita mengajar, rekan sejawat kita akan mengamati apa yang kita lakukan begitu, apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, apa yang kita lakukan tapi efektif berdasarkan ini tadi fokus perilaku yang sudah kita sepakati di diskusi persiapan observasi pembelajaran Bapak Ibu. Nah, berikutnya rubrik pelaksanaan observasi, isian berikutnya adalah untuk realisasi hasil kerja adalah terwujudnya suasana kelas yang kondusif. Nah, fokus perilakunya adalah strategi pengelompokan belajar efektif, kemudian fokus perilaku yang dianjurkan. Jadi untuk kondisi ideal yang harus dilakukan, kemudian perilaku yang harusnya dihindari Bapak Ibu dari 3 fokus perilaku yang sudah kita tetapkan. Misalnya, perilaku yang seharusnya dilakukan adalah hendaknya pembentukan kelompok itu mempertimbangkan keragaman tingkat kemajuan belajar peserta didik. Nah, yang harus dihindari dari perilaku ini, hindari pembentukan kelompok belajar yang homogen karakter maupun tingkat kemajuan belajar. Kemudian, yang kedua adalah
Ini yang terkait dengan fokus perilaku pendampingan kelompok belajar Bapak Ibu ya. Yang harus dilakukan hendaknya pendampingan kelompok belajar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kelompok belajar. Nah, yang harus dihindari dari fokus perilaku ini, hindari pendampingan kelompok belajar yang hanya berpusat pada satu kelompok tertentu tanpa memperhatikan tingkat kebutuhan pendampingan. Untuk fokus perilaku yang ketiga Bapak Ibu, ini contoh Bapak Ibu ya. Otomatis ini nanti sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kehendaki begitu dengan rekan sejawat. Kemudian berikutnya yang terkait dengan tadi saya menginginkan fokus perilaku terkait dengan bagaimana saya memberikan penilaian terhadap kelompok belajar, maka penilaian kelompok belajar hendaknya memperhatikan tingkat partisipasi anggota kelompok begitu ya. Yang harus dihindari adalah jangan memberikan nilai yang sama terhadap seluruh peserta didik dalam suatu kelompok sementara partisipasinya berbeda. Nah, penilaian observasi misalnya dari hal-hal yang sudah disepakati yang harus dilakukan dan dihindari ini Bapak Ibu, maka ternyata hasil observasinya seperti ini. Yang belum dilakukan adalah ternyata poin ini. Jadi Bapak Ibu, saya misalnya sebagai pelaku belum melakukan penilaian kelompok belajar yang harusnya memperhatikan tingkat partisipasi. Saya masih memberikan nilai yang sama begitu misal. Kemudian berikutnya yang sudah dilakukan tapi belum efektif ternyata masih poin yang kedua, yang mana pendampingan kelompok belajar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kelompok belajar. Ini sudah saya lakukan tapi belum efektif. Suatu misal Bapak Ibu. Kemudian yang dilakukan tetapi sudah efektif, misalnya ini Bapak Ibu mempertimbangkan keragaman tingkat kemajuan peserta didik. Nah, di sini catatannya Bapak Ibu, jadi rangkuman dari apa yang hasil pengamatan. Nah, ini Bapak Ibu, maka dari hasil pengamatan seperti ini pada akhirnya pengamat Bapak Ibu memberikan rekomendasi yaitu perlu konsisten untuk melakukan praktek pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran kolaboratif suatu misal Bapak Ibu. Nah, selesai di pelaksanaan praktek pembelajaran Bapak Ibu ya, observasi praktek pembelajaran. Untuk berikutnya adalah rubrik tindak lanjut observasi praktek pembelajaran. Jadi setelah kita mengajar, rekan kita mengamati, hasil pengamatan sudah dimasukkan ke rubrik tadi Bapak Ibu, maka berikutnya kita akan berdiskusi hasil dari pelaksanaan tadi Bapak Ibu. Nah, diskusi setelah observasi ini kita tuangkan di rubrik ini, rubrik tindak lanjut observasi praktek pembelajaran. Nama guru pelaku tetap kita Bapak Ibu, rekan sejawat kita ini, kemudian hari tanggalnya terserah, bisa hari besoknya misalnya, atau setelah mengajar langsung melakukan tindak lanjut observasi. Boleh Bapak Ibu, silahkan ditulis di sini kapan dilakukan, di mana tempatnya. Nah, tujuan dari diskusi tindak lanjut observasi praktek pembelajaran ini Bapak Ibu, bahwa guru pelaku melakukan refleksi. Jadi guru saya selaku pengajar tadi melakukan refleksi begitu tentang tanggapan terhadap catatan hasil penilaian observasi pembelajaran. Jadi ketika pengamat menyampaikan hasilnya yang sudah dituangkan di rubrik observasi tadi Bapak Ibu, kita mengomentari benar tidak, oh iya ini betul, oh iya benar, oh gitu, kita diskusikan. Kemudian guru pelaku dan guru pengamat menyepakati tindak lanjut serta dukungan yang dibutuhkan. Oke, dari hasil observasi tadi, maka selanjutnya apa yang harus saya lakukan agar kelemahan yang masih didapat oleh rekan sejawat ketika mengamati proses belajar saya tadi bisa saya perbaiki. Maka di sini Bapak Ibu, bahwa hasil refleksinya seperti ini, tentu sesuai dengan tadi Bapak Ibu ya. Kemudian tindak lanjutnya adalah memilih pilihan tindak lanjut. Pilihan tindak lanjut itu ada dua Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan belajar di PMM ataukah pilihan lain? Misal Bapak Ibu ya, bahwa adanya kelemahan saya tadi, di mana saya melakukan tapi belum saya lakukan tadi Bapak Ibu ya, dari hasil misal Bapak Ibu ya, dari hasil pengamatan ini saya ternyata belum melakukan, saya melakukan yang belum saya lakukan ini Bapak Ibu, penilaian kelompok belajar yang belum bagus begitu ya Bapak Ibu ya. Maka didapati di sini Bapak Ibu. Maka pilihan tindak lanjutnya saya memilih belajar di PMM.
Kemudian upaya tindak lanjutnya adalah ini pelatihan mandiri di PMM Bapak Ibu. Kapan saya laksanakan? Saya rencanakan April 2024. Kebutuhan dukungan apa Bapak Ibu? Selain yaitu sumber daya dukung untuk saya bisa mengakses pelatihan mandiri di PMM, saya juga perlu dialog dengan rekan sejawat yang mungkin sudah telah atau sedang melakukan pelatihan di PMM. Jadi saya mungkin perlu dialog begitu Bapak Ibu ya, perlu sharing. Nah, berikutnya Bapak Ibu, catatan dari pengamat ini Bapak Ibu, bahwa bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran. Di sini ternyata berdasarkan catatan pengamat Bapak Ibu, bahwa saya sebagai pelaku sadar akan dampak kesulitan. Dengan catatan dari pengamat, guru menyadari akan sebab kesulitan yang dihadapi dan pendampingan kelompok belajar serta penyusunan rubrik penilaian yang efektif. Nah, berarti sudah selesai untuk yang saya berperan sebagai pelaku Bapak Ibu ya. Nah, bab berikutnya itu bab 1 Bapak Ibu. Bab 2 adalah dokumen observasi praktek pembelajaran dengan rekan sejawat sebagai pengamat. Nah, kalau tadi saya sebagai pengajar, sekarang saya akan mengamati sebagai pengamat terhadap rekan saya. Jadi rekan saya yang tadi mengamati sekarang dia ngajar begitu, dan saya sebagai pengamatnya. Rubriknya sama Bapak Ibu, rubrik diskusi persiapan observasi praktek pembelajaran. Cara belajarnya sama, hanya saja kalau saya tadi di posisi nama guru pelaku, maka sekarang saya di posisi nama guru pengamat. Begitu Bapak Ibu ya. Ini kita isi di diskusi sebelum observasi praktek pembelajaran. Kemudian ini sama Bapak Ibu, ini saya gunakan ketika rekan sejawat saya mengajar, saya isikan gitu. Kemudian yang berikutnya ini adalah rubrik tindak lanjut observasi praktek, yang mana saya berdiskusi dengan rekan sejawat saya setelah dia melakukan praktek pembelajaran. Ini bab 2. Cara pengisiannya sama Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah bab 3. Bab 3 adalah penutup. Demikian laporan pengembangan kompetensi, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, baik persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Semoga bisa diterima dan siap membenahi. Sekian, terima kasih. Di sini Bapak Ibu, kapan pelaporan disusun? Guru ke-1 ini kita Bapak Ibu, guru kedua adalah rekan. Nah, ketika rekan kita membuat laporan, maka guru ke-1 adalah beliaunya. Guru kedua adalah kita. Begitu Bapak Ibu nggih. Kemudian yang terakhir kita cantumkan di sini bahwa referensi di mana kita pembuatan laporan adalah salinan laporan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor ini Bapak Ibu tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru. Demikianlah Bapak Ibu berbagi kali ini Bapak Ibu ya, yang terkait dengan bagaimanakah pengembangan kompetensi dengan peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran dengan rekan sejawat dan juga penyusunan laporannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.